Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur memberikan pelatihan kepada saksi peserta pemilu 2024. Melalui pelatihan ini diharapkan menghasilkan penghitungan dan pemungutan suara yang berkualitas yang berlangsung tanpa kecurangan. Pelatihan saksi peserta pemilu baik partai politik, DPD RI maupun calon presiden dan wakil presiden dilakukan Bawaslu Kota Waringin Timur pada Selasa 6 Februari. Pelatihan dilaksanakan sesuai instruksi Bawaslu RI dan amanat Undang-Undang tentang Pemilu. Pelatihan dilakukan selama 2 hari, di mana hari pertama dilakukan terhadap saksi peserta pemilu untuk daerah pemilihan Dapil 1, 2, dan 5. Sedangkan pada hari kedua, pelatihan dilakukan terhadap saksi peserta pemilu pada Dapil 3 dan 4. Ketua Bawaslu Kota Waringin Timur Muhammad Natsir menjelaskan, saksi peserta pemilu bertugas mengawasi jalannya proses pemungutan serta penghitungan suara. Jika ditemukan hal yang dianggap tidak sesuai ketentuan, saksi dapat menyampaikan keberatan tanpa menghentikan proses pemungutan dan penghitungan suara. Dengan adanya saksi peserta pemilu, maka jumlah pasang mata yang mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara akan lebih banyak. Sehingga diharapkan potensi kecurangan dapat diminimalisir sehingga tercipta pemilu yang berkualitas. Kita berharap pemungutan dan penghitungan ini hasilnya nanti benar-benar berkualitas. Artinya apa? Dengan adanya tambahan pengawasan dari peserta pemilu, baik parpol, DPD maupun dari tim capres, ya semua tidak akan berani kan orang untuk melakukan kecurangan karena semua mengawasi. Kalau melihat aturan PKPU itu, mereka hanya menyampaikan keberatan tetapi tidak menghentikan proses pemungutan. Nah, mungkin nanti kalau misalnya dijadikan sebagai perkara, itu akan disampaikan mungkin jadi di MK nanti di PHPU. Perselisihan hasil pemungutan suara itu kan jadi ketika terjadian misalnya di TPS dijadikan sebagai lokus atau dalil dalam suatu perkara, mungkin akan disampaikan di perselisihan hasil pemilu nanti. Natsir menambahkan, jika saksi peserta pemilu menemukan dugaan perkara pelanggaran atau kecurangan, mereka dapat membawanya ke Mahkamah Konstitusi untuk dibahas dalam perselisihan hasil pemungutan suara atau PHPU. Temuan dugaan pelanggaran juga dapat disampaikan kepada Bawaslu untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelontorkan anggaran 61 miliar rupiah untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu. Bahkan saat ini pemirsa Universal Health Coverage atau UHC sudah mencapai 103%. Anggaran sebesar 61 miliar rupiah untuk BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu itu dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Waringin Timur tahun 2024. Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Umar Kaderi mengatakan, dengan besarnya anggaran tersebut maka melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Permasalahan yang kerap ditemukan adalah anggota BPJS Mandiri yang berhenti dan mengalami tunggakan, namun tidak disampaikan ke Dinas Kesehatan atau BPJS Kesehatan untuk dialihkan dari anggota Mandiri menjadi penerima bantuan iuran atau PBI.
Tidak jarang pula warga anggota BPJS Kesehatan Mandiri yang mengalami tunggakan baru melakukan pengurusan saat akan berobat, sehingga anggota BPJS Mandiri yang tidak mampu membayar angsuran agar segera dialihkan menjadi anggota PBI. Pada tahun ini pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kurang lebih 61 miliar untuk tahun 2024. Semua masyarakat Kotim tidak ada alasan untuk tidak masuk BPJS dan bahkan persyaratannya adalah mudah. Permasalahan yang sering terjadi adalah yang BPJS Mandiri kemudian berhenti sehingga BPJS-nya menunggak. Itu permasalahannya. Nah, persoalan ini biasanya tidak dikomunikasikan dengan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Begitu mereka mau berobat ke puskesmas, mau berobat ke rumah sakit, terkendala BPJS-nya sudah mati. Ini persoalannya. Mestinya begitu BPJS tidak dibayarkan, segera dialihkan dari Mandiri ke PPI APBD. Dan ini sudah berlaku sebenarnya, sudah berlaku. Umar Kaderi menegaskan fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit wajib melayani masyarakat anggota BPJS ataupun bukan. Bagi masyarakat yang belum terdaftar anggota BPJS atau mengalami tunggakan saat akan berobat, Dinas Kesehatan siap mengadvokasi agar didaftarkan sebagai anggota PBI BPJS Kesehatan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, dalam rangka memaknai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimah mengikuti dengan antusias peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sekaligus haul Abah Guru Sekumpul yang dipusatkan di Taman Selfie Sampit pada Senin malam. Antusias umat Islam untuk memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW sekaligus perayaan Haul Abah Guru Sekumpul ke-19 sangat tinggi yang digelar keluarga besar Temon dan Parmi selaku owner Taman Selfie Sampit Senin malam kemarin. Peringatan ini diawali dengan lantunan sholawat dan puji-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergema hingga mengalir dengan syahdu dan merdu saat dibawakan oleh grup Habsi Nurul Anwar Baamang Sampit pimpinan Ustadz Sugianto. Prosesi Asyrakal mengiringi momen ini saat seluruh jamaah yang hadir berdiri bersama-sama. Nuansa ini seolah mengingatkan kembali sejarah Islam di masa lalu saat menyambut dengan penuh sukacita atas kelahiran Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad SAW. Berikutnya pembacaan kalam ilahi melalui ayat demi ayat yang disampaikan mengalun dengan penuh hikmat. Hal ini sebagai sebuah keyakinan untuk semakin beriman dan bertakwa kepada Sang Khalik penguasa alam semesta. Perayaan kembali dilanjutkan dengan manakib Abah Guru Sekumpul yang merupakan ulama sangat karismatik dan dikagumi banyak orang. Beliau adalah sosok asal Kalimantan Selatan yang menyatukan syariat, tarekat, dan hakikat dalam dirinya. Meski memiliki karomah, beliau selalu berpesan agar jangan tertipu dengan segala keanehan dan keunikan, ketawaduhan dan kesederhanaannya telah membuatnya mencapai makom yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga Temon dan Parmi selaku tuan rumah yang menggelar peringatan ini berharap agar momen ini sebagai upaya syiar Islam sekaligus mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengharap keberkahan dengan acara ini, Pak. Supaya bisa menyiarkan agama sedikit-sedikit lewat orang-orang yang dicintai sama Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Mungkin gitu aja. Dengan adanya acara ini semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dan iman yang lebih kuat lagi. Gitu. Sebagai salah satu syiar juga ya. Okay.
Guna mendapatkan syafaat dan keberkahan, turut dihadirkan dua penceramah sekaligus, yakni Kiai Haji Misbahul Munir dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Habib Fadil Alkaf dari Palembang, Sumatera Selatan. Nurmansyah, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Sementara itu, pemirsa, menjelang Tahun Baru Imlek, warga Tionghoa di Kota Sampit melaksanakan tradisi membasuh rupang atau patung dewa-dewi serta altar. Selain itu juga dilakukan pembersihan vihara termasuk properti yang ada. Tradisi mencuci rupang atau patung dewa-dewi menjelang Tahun Baru Imlek seperti yang dilaksanakan di Vihara Avalokitesvara Sampit pada Minggu 4 Februari, seluruh rupang serta altar dikeluarkan untuk dicuci bersih. Tradisi mencuci rupang serta altar dilakukan secara gotong royong. Rupang serta altar dibasuh menggunakan air sabun serta kembang agar wangi, sebab selama setahun terakhir rupang dan altar bersinggungan dengan asap dupa serta debu. Pembersihan juga dilakukan pada bagian bangunan vihara, termasuk properti yang ada di dalamnya. Hal ini sebagai simbol dalam mengawali Tahun Baru Imlek dengan kebersihan serta kesucian jasmani dan rohani. Pada tahun 2024 ini, Tahun Baru Imlek jatuh pada tanggal 10 Februari. Imlek akan menandai awal dari Tahun Naga yang merupakan tahun ke-2575 dalam penanggalan Cina. Naga merupakan satu dari 12 hewan yang menjadi simbol Shio atau zodiak Cina. Tahun Naga dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian, nasib, dan keberuntungan seseorang. Rupang itu kita harus menyadari bagaimana kita membersihkan diri kita. Jadi kita ubahkan diri kita itu kan ada penuh dengan kotoran batin. Nah, dengan membersihkan rupang itu kita juga harus sadar kita pun harus membersihkan diri gitu loh. Jadi setiap waktu, setiap saat kita harus menyadari kita harus membersihkan diri kita juga. Tahun depannya ada Tahun Naga. Nah, Tahun Naga nanti mulai tanggal 10 kan, pasti Imlek tanggal 1 itu mulai Tahun Naga. Naga ini kan sebenarnya maknanya dia adalah semacam kendaraannya dewa, jadi sangat-sangat istimewa. Makanya orang-orang Tionghoa itu khususnya mendambakan punya anak di Tahun Naga ini sebenarnya. Karena mereka itu kayak binatang yang sangat-sangat istimewa dan legendaris kan, tidak pernah bisa ditemui lagi kan. Gitu loh. Lambang-lambang kekayaan, kemakmuran, terus kebesaran orang Tionghoa itu kan di naga itu ada semua. Warga Tionghoa berharap dengan masuknya Tahun Baru Imlek di tahun 2024 ini menjadi Tahun Naga yang akan membawa banyak keberkahan dan keberuntungan bagi seluruh masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mau undur diri dari hadapan Anda.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.